Nama Bima Yudo Saputro akhir-akhir ini menjadi perbincangan warganet. Penyebabnya Bimo dengan lantang mengkritik Lampung sebagai provinsi Dajjal. Tagar Bima sempat trending di media sosial Twitter. Sosok Bima menjadi viral lantaran dirinya yang mengkritik tanah kelahirannya, Provinsi Lampung tak maju-maju dalam sebuah unggahan di TikToknya. Kritikan Bima berujung laporan polisi oleh seseorang bernama Ginda Ansori ke Polda Lampung. Bima dilaporkan lantaran dirinya telah melontarkan ujaran kebencian yang mengandung sara. Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani dan kuasa hukum sekaligus juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco. Selamat sore Pak Zahwani dan juga selamat sore, Pak Bambang. Sore Mbak Rifana. Oke, saya mau ke Pak Pandra terlebih dahulu. Pak Pandra, polisi akhirnya menghentikan penanganan perkara kasus TikTokers Bima Yudo Saputro. Apa alasan penghentian perkara ini, Pak? Ya, baik. Ini yang kita katakan bahwa di dalam proses penyidikan perkara itu diawali dengan adanya suatu upaya penyelidikan. Jadi penyidikan harus diawali penyelidikan, adanya laporan dan pengaduan itu ditindaklanjuti oleh tim penyidik untuk mengumpulkan alat bukti. Dari pengumpulan alat bukti ini tentunya kita memeriksa semua yang berkaitan alat bukti tersebut, termasuk saksi-saksi. Nah, dan juga berdasarkan pasal 184 KUHP itu juga ada keterangan ahli. Jadi dari mulai tanggal 9 April kemudian juga dilanjutkan sampai tadi malam kami tidak ada berhenti untuk melakukan pengumpulan alat bukti dan barang bukti karena kita bekerja secara simultan. Jadi artinya betul-betul tahap bertingkat berlanjut dan dari hasil pemeriksaan dari beberapa orang saksi termasuk saksi ahli penyidik dalam hal ini tadi kami sudah melaksanakan kegiatan konferensi pers. Jadi Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Doni Ari Pratomo ya bersama saya tadi selaku Kabid Humas juga tadi kami melaksanakan konferensi pers. Dapat disimpulkan dari hasil gelar perkara dari penyidikan kasus tindak pidana diduga tindak pidana ITE ini karena tidak mencukupi alat bukti yang ada dan juga dari keterangan saksi ahli dapat patut diduga bahwa tidak terpenuhnya unsur tindak pidana yang dilakukan. Dalam hal ini penyidik telah menghentikan penyelidikan atau penyidikan ini tidak dilanjutkan sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Begitu Mbak Rifana. Oke, artinya tidak ditemukan unsur tindak pidana ya dalam laporan ini. Pak Pandra, artinya Polda Lampung menerapkan restoratif justice sesuai dengan arahan Pak Kapolri, begitu? Ya, bukan. Jadi ini bukan restoratif justice, tetapi intinya ini adalah kewenangan penyidikan karena memang kita telah meng-SP3. Memang bukti-bukti alat bukti yang ada tidak mencukupi sehingga tidak dilanjutkan. Jadi intinya ini adalah benar-benar ini adalah kewenangan penyidik karena tidak mencukupi bukti dan juga tidak ada arah daripada kami keterangan saksi ahli tidak mengarah kepada pidana. Jadi ini adalah murni karena memang ini adalah penyidikan. Oke, kalau ini murni subjektivitas dari penyidik, yang menjadi pertanyaan kenapa sejak awal Polda Lampung menerima laporan ini? Kan ini sebetulnya bentuknya kritikan, kenapa harus diterima laporannya? Ya, inilah yang saya katakan. Semua laporan dan pengaduan itu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di pasal 119 juga diatur dan juga di Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Setiap anggota Polri wajib menerima laporan dan pengaduan. Namun laporan dan pengaduan itu harus didalami. Sehingga nantinya benar-benar harus terang. Suatu permasalahan ini harus terang dan jelas. Ada yang namanya azas equality before the law. Adanya azas persamaan di muka hukum. Dan juga ibaratnya kita harus menerapkan azas presumption of innocence. Azas praduga tak bersalah. Nah, jadi kita tidak gegabah melakukan segala sesuatunya. Kita terima dahulu, kemudian kita melakukan penyelidikan, baru kita tentukan apakah ini unsur terpenuhi atau tidak. Demikian, Mbak. Baik, saya mau tanya ke perwakilan keluarga dari Bima ya. Sudah ada Pak Bambang Sukoco, juru bicara sekaligus kuasa hukum dari keluarganya Bima. Pak Bambang, bagaimana kemudian Bima dan keluarganya merespon penghentian kasus pelaporan ujaran kebencian ini di Polda Lampung?
Oke, selamat sore pemirsa CNN Indonesia. Jadi pastinya kami sih bersyukur dahulu lah karena salah satu simpul masalah dari Bima kemarin ini sudah clear dan pastinya kami sangat berharap agar ini tidak menghilangkan esensi dari kritik yang disampaikan oleh saudara Bima ya. Karena intinya adalah dia ingin mencoba memberi masukan kepada pemerintah provinsi dan akhirnya harus dilaporkan meskipun hari ini pihak Polda Lampung telah memberikan SP3 terhadap masalah itu, Mbak. Mungkin begitu, Mbak. Oke, menurut keluarga penghentian dari perkara ini ataupun kasus ini karena desakan publik dan atensi sejumlah tokoh atau murni subjektivitas penyidik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Pandra? Karena kan ini begitu ada Oke, laporan, kemudian atensinya banyak sekali. oke. Oke, dari awal kemarin saya mencoba untuk menelaah ya. Hmm, Kemarin saya juga sudah sempat mengeluarkan statement bahwa kalau menurut saya, kembali lagi ini menurut pendapat saya pribadi, memang kasus ini agak sulit untuk dinaikkan ke tingkat penyelidikan ya, ke penyidikan, sorry. Karena memang menurut kami secara unsur ketika ini dikenakan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang ITE menurut saya tidak masuk. Dan oke, memang saya juga tidak menapis terkait adanya banyaknya atensi dari banyak public figure ya. ya, Kemarin kita sempat juga berkomunikasi dengan Pak Menko Polhukam, dengan Komisi 3 DPR dan dengan rekan-rekan dari DPR RI. Memang ya kami tidak menafikan itu juga mungkin menjadi salah satu kesimpulan yang diambil oleh pihak Polda Lampung, Mbak. baik. Pak Pandra, apakah penghentian kasus Ya, ini akibat atensi sejumlah tokoh yang melihat jalannya proses kasus ini ya dan desakan publik? Atau kalau misalnya tidak ada atensi, ya, kemudian bisa jadi tidak dihentikan? baik. Ini yang saya katakan tadi, Mbak Rifana, Polri dalam hal ini penyidik melakukan proses penyidikan itu adalah berdasarkan scientific crime investigation. Makanya kami memerlukan saksi-saksi. Jadi perlu saya sampaikan di sini, pemeriksaan secara maraton tadi itu kami telah mengumpulkan 6 orang saksi. Di mana di 6 orang saksi itu ada saksi pelapor, kemudian juga ada saksi dari penasihat kami dari masyarakat, dan ada saksi ahli. Dari saksi ahli ini ada 2 saksi ahli di bidang hukum pidana dan 1 ahli bahasa. Hmm, Jadi kami memang betul-betul kita melakukan proses penyidikan ini adalah betul-betul secara ilmiah. Artinya kami tidak gegabah menerima laporan ataupun kita menelaah laporan tersebut tanpa nantinya kita sudah mengetahui bahwa proses ini adalah secara transparansi berkeadilan. Tentu kita harus bertahap, oke. bertingkat dan berlanjut. Sehingga penyidik itu mempunyai kewenangan yang tidak dapat diintervensi, tetapi mempunyai keyakinan daripada keyakinan penyidik itu yang sesuai dengan pro justisia. Demikian, Mbak Riana. Oke, Pak Bambang ya, ini kan sejak awal yang melaporkan bernama Ginda Ansori, yang melaporkan Bima ke Polda Lampung ini Ginda Ansori yang dulu pernah menjadi kuasa hukum dari Gubernur Lampung. Jadi kalau misalnya bisa dilihat apakah ini suatu kebetulan atau memang menurut Anda ada memang perintah untuk melaporkan Bima akibat kritikan yang disampaikan? Oke, ketika kemarin kita sempat satu frame dengan saudara Gida Ansori, memang Hmm, saya sempat mencoba komunikasi dan menanyakan. Cuma dengan jelas beliau bilang bahwa ini murni dari apa ya pribadi beliau lah. Tidak ada arahan dari siapapun, baik itu seperti yang mungkin diperkirakan dari Bapak Gubernur atau mungkin, tapi ya itu bukan kewenangan saya untuk bisa menilai itu ya, Mbak ya. oke. Pastinya cuma ya misalnya kemarin kami sempat berkomunikasi dan ya itu yang disampaikan beliau ke saya seperti itu, Mbak. Oke, jadi memang beliau ataupun pelapor mengaku tidak ada suruhan begitu ya. Tapi saya mau ke Pak Pandra. Pak Pandra, kenapa kemudian polisi perlu mendatangi keluarga Bima? Apakah kemudian ada suruhan dari Gubernur Lampung Arinal Junaidi? Ini kan polisi sempat Babim Kantipnas kan sempat mendatangi keluarganya ya, meminta keterangan begitu. Ya, baik. Saya meluruskan dulu Ya. bahwa tugas Polri saat ini sebagaimana yang dikatakan presisi, yaitu prediktif, mampu melihat situasi ancaman setiap potensi gangguan jangan menjadi potensi gangguan menjadi ambang gangguan apalagi gangguan nyata. Ini adalah yang sempat viral. Tentu orang banyak yang
pro dan kontra, ada yang suka atau tidak suka. Nah ini harus kita antisipasi. Kemudian juga responsibilitas polisi hadir cepat untuk melakukan upaya-upaya preventif, dan represif. Yang terakhir adalah transparansi berkeadilan. Upaya yang dilakukan pada saat tersebut, seorang Babin Kamtibmas Bayangkara Pembina Keamanan Ketertiban Masyarakat ini adalah yang tugasnya untuk melakukan pengecekan ataupun juga melakukan melihat warganya yang tengah bermasalah. Tentu kehadiran warga yang bermasalah tersebut tanggung jawab daripada Babin Kamtibmas. Itu yang dia tanyakan karena sudah sempat viral sehingga dia memastikan apakah benar-benar ini akan terancam terhadap keluarga daripada Saudara Ananda Bima ini, ya seperti Pak Juliman, keluarga Pak Juliman. Nah ini yang kami lakukan dan sampai saat ini sebagaimana Pak Bambang Sukoco sudah sampaikan bahwa sampai saat ini kepolisian benar-benar untuk menjaga jangan sampai terjadi aksi-aksi yang tidak kita inginkan bersama. Ya kita ketahui itu yang saya katakan di era keterbukaan informasi publik dan juga di era digital ini orang bebas melaksanakan ekspresi. Tentu kejadian ini menjadikan hikmah bagi kita semua. Artinya semua pihak tentunya mengambil hikmah. Mari kita bijak dalam bermedia sosial dan mari kita jangan sampai kita anti kritik. Nah seperti itulah kami yang berada di sini itu betul-betul murni untuk melakukan memelihara Kamtibmas, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dan juga adanya azas persamaan hak di muka hukum. Jadi semuanya harus kita lindungi. Begitu Mbak Rifana. Artinya dari Polda Lampung membantah ya bahwa ada intimidasi terhadap keluarganya Bima saat Babin Kamtibmas mendatangi ke sana ya, Pak Pandra. Betul. Oke, saya mau tanya, kalau memang tidak ada intimidasi, kenapa kemudian Pak Bambang ada pernyataan ataupun ada ketakutan intimidasi yang dialami oleh keluarga Bima pada saat itu? Oke, Mbak. Jadi memang mungkin ini perlu sekali lagi saya klarifikasi dan luruskan. Jadi memang yang ada mungkin kemarin sempat muncul masalah intimidasi ataupun ketakutan itu sebenarnya ketika dari kronologi yang saya ceritakan, orang tua Bima ini kan dipanggil oleh Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Ya, dengan diantar oleh Pak Camat Raman Utara, beliau diantarkan untuk ke rumah dinas Bapak Wakil Bupati Lampung Timur. Kemudian setelah sampai rumah beliau, Bapak Wakil Bupati ini menghubungi Bapak Gubernur Lampung Timur. Nah, dari komunikasi itulah akhirnya Bapak Gubernur meminta berbicara dengan Bapak Juliman melalui HP-nya Bapak Wakil Bupati. Nah, disitulah ada komunikasi awal yang menyatakan bahwa Bapak Gubernur meminta kepada Bapak Juliman agar bicara dengan Bima untuk stop, berhenti membuat konten lagi yang mengkritik pemerintah Provinsi Lampung. Itu dari awal yang disampaikan. Kemudian karena ini sudah terlanjur menjadi viral, akhirnya Pak Juliman berbicara bahwa beliau memohon maaf atas apa yang telah Bima lakukan lah, karena kita masih menggunakan adat orang ketimuran kan seperti itu. Kemudian ada satu lagi dari Bapak Gubernur yang itu mungkin akhirnya menjadi polemik ya, karena beliau berkata bahwa oke, maafnya saya terima, tetapi saya tetap akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Kata-kata inilah sebenarnya yang dirasakan Bapak Juliman itu, ya mohon maaf, kembali saya ulangi, ini diucapkan oleh orang nomor 1 di Provinsi Lampung, Mbak. Oke, sementara jadi intimidasi ya, itu datangnya malah dari Gubernur Lampung ya? Itu yang kami maksudkan adalah seperti itu sebenarnya. Oke. Kalau dari Babin Kamtibmas yang datang ke rumah, apakah ada intimidasi juga? Karena kan Bima sempat mengatakan dalam TikToknya bahwa polisi datang ke rumahnya. Oke, jadi terjadi miss-nya di situ. Jadi ketika Bapak Juliman ini pulang dari Bapak Wakil Bupati sekitar jam 10 siang, di rumah ada Bapak Babin Kamtibmas dari Polsek Raman Utara. Dan waktu itu datang normatif saja sih, beliau tanya terkait untuk membenarkan apakah benar ini anak dari Bapak Juliman yang sudah viral ini. Dan memang ada sempat bertanya dengan ijazah Bima karena mereka mau memastikan alasannya apa, ketika nanti ada pimpinan menanyakan mereka sudah tahu jawabannya seperti itu. Dan tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian ataupun Bapak Babin Kamtibmas yang ditanyakan ke keluarga, Mbak. Berarti tidak ada intimidasi dari pihak kepolisian ya, yang ada intimidasi dari Gubernur Lampung yang mengatakan kepada orang tua Bima akan melanjutkan kasus ini ke proses hukum. Tapi sudah ditindaklanjuti oleh bapak-bapak dari Polda Lampung, penyidik punya subjektivitas bahwa menghentikan perkara ini, begitu ya. Langkah selanjutnya apa yang akan ditempuh oleh keluarganya Bima?
Oke, ya keluarga sebenarnya sudah menerima ya Mbak ya, karena kami sebenarnya tidak ingin ini terus menjadi gaduh Ya. seperti ini. Bagi kami keputusan Polda Lampung hari ini sudah merupakan hadiah lah buat kami Oke. sebenarnya, karena bagaimanapun kami tidak ingin membuat ini menjadi lebih gaduh lagi, dan pastinya tetap kami mengharapkan itu dengan kasus ini di SP3 Ya. akan memunculkan bima-bima baru. Oke. Itu harapan kami sebenarnya, Oke. karena tersedia ruang publik yang terbuka setelah Bima Speak Up ini, yang saya pikir banyak orang yang bisa bicara tanpa harus takut untuk dilaporkan ke polisi gitu, Mbak. Baik, memunculkan bima-bima baru. Pak Pandra, terakhir ke depan bagaimana Polda Lampung mengantisipasi jika ada kritikan yang datang dari bima-bima lain dan kemudian tidak diterima ataupun diprotes kemudian berujung laporan seperti ini? Ya, baik Mbak Rifana, ini yang saya katakan di bulan suci Ramadan ini, inilah di bulan kita bisa saling menjaga, jagalah hati, intinya seperti itu. Jangan kita menjadi emosi, apalagi sebentar lagi kita mencapai hari kemenangan. Baik, untuk itu yang saya katakan, ini menjadi hikmah dari semua pihak. Dalam arti kata, kita ini sudah era keterbukaan informasi publik, jadi kita tidak bisa lagi kita menjadi anti kritik. Kita harus menerima untuk memperbaiki diri kita. Termasuk juga pada saat nanti ada bima-bima baru yang ke depan ini. Tentulah generasi milenial adalah generasi kami, generasi yang mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik mungkin. Jadilah generasi muda milenial yang cerdas, kemudian generasi muda yang muda dan juga berbudaya. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang berdasarkan Pancasila. Nah, ini yang kita artinya budaya ini harus kita jaga betul. Ada yang namanya hormat, menghormati, sopan santun. Itulah kita katakan bijak berbeda sosial. Apalagi kita sekarang sudah generasinya generasi Z. Itu yang harus kita tanamkan budi pekerti. Itu yang ke depan jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang kita tidak inginkan. Semoga di negara kita ini benar-benar kita bisa merasa aman, nyaman, dan tentram hidup dalam kita bermasyarakat. Demikian Mbak Rifana. Baik, semoga semua pihak bisa memetik pelajaran berharga dari peristiwa ini dan tidak ada yang alergi terhadap kritikan yang disampaikan oleh anak-anak muda Indonesia. Apalagi kritikan tersebut sebetulnya untuk perbaikan sehingga gubernur, kemudian kepala daerah seperti bupati dan juga wali kota supaya tidak alergi terhadap kritikan-kritikan dari masyarakatnya. Terima kasih sekali kepada para narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Polisi Zahwani Pandra Arsyad, dan juga kuasa hukum serta juru bicara keluarga Bima, Bambang Sukoco. Sehat selalu Pak Pandra dan juga Pak Bambang. Sama-sama, salam presisi Mbak. Salam, terima kasih Pak Pandra, terima kasih Mbak.